Some things are up to us, some things are not up to us. Begitulah tutur Epictetus, seorang filsuf Stoa asal Yunani. Dalam kutipan tersebut, Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Semua filsuf Stoa sepakat dengan fundamental ini, bahwa dalam hidup ada hal-hal yang di dalam kendali kita dan ada yang tidak. Mari kita bedah hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua hal tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami selalu semangat dalam perbaikan serta perkembangan channel ini. Tindakan orang lain, opini orang lain, popularitas kita, kesehatan, kekayaan, kondisi alam, serta hal-hal di dalamnya seperti cuaca, gempa bumi, wabah penyakit, dan peristiwa lainnya. Perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, seperti harga saham, razia sepeda motor, dan lain-lain. Itu adalah beberapa hal yang ada di luar kendali kita. Sebaliknya, persepsi, keinginan, tujuan, serta segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri, hal-hal itu adalah yang ada di bawah kendali kita. Dalam buku Enchiridion, Epictetus menjelaskan lebih lanjut, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu salah mengira hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap, dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa atau manusia. Jika disederhanakan, perkataan Epictetus kurang lebih akan seperti ini. Kamu harus siap kecewa kalau kamu terobsesi pada hal-hal di luar kendali kamu, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan, kesehatan, bahkan kondisi kelahiran kita sendiri. Bahkan, banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti kenapa saya terlahir sebagai orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Jawa. Mengapa saya mempunyai rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan, karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu adalah hal yang tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita? Ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke orang lain. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, bukankah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Bukankah ketenaran bisa kita bangun dengan jerih payah kita? Seperti misalnya mengunggah ratusan foto selfie dan video di media sosial. Masa semua itu di luar kendali kita? Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga atau mengkonsumsi makanan sehat. Harusnya, kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk hal yang bisa kita kendalikan, bukan? Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kita semua pasti familiar dengan kalimat mempertahankan, jauh lebih sulit dari mendapatkan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tapi, apakah kita yakin bisa mempertahankan sepenuhnya? Atau, sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap, bagai asap rokok yang disedot pemurni udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap.
Bisnis kita bisa bangkrut, rumah, mobil, atau tas mahal kita bisa rusak, tabrakan, atau dicuri. Bencana alam bisa menghancurkan properti yang telah kita bangun dengan jerih payah kita selama ini. Kita berpikir orang tua kita sangat tajir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oren KPK. Sesungguhnya, kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Stoicisme dimulai oleh seorang pedagang yang kehilangan barang dagangannya, atau bisa disebut ia kehilangan kekayaannya. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya tidak bergantung pada dirinya. Bagi kamu yang belum mengetahui sejarah stoicisme, silahkan klik di bagian pojok kanan atas layar kamu untuk menontonnya. Ketenaran bisa hilang tak terbayang. Yakinkah kita bisa mempertahankan sepenuhnya ketenaran? Popularitas yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah ngomong atau salah mengunggah di media sosial. Sekedar mendukung public figure yang salah atau foto enak-enak kita dengan mantan tersebar. Ketahuilah, ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Dengan demikian, artinya ketenaran adalah hal di luar kendali kita. Persahabatan adalah status yang kapanpun bisa terputus. Karena persahabatan melibatkan orang lain, sudah jelas ini adalah hal di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha untuk selalu menyenangkan teman. Tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu atau hal lainnya. Seperti menyukai orang yang sama misalnya. Yang terakhir tentang kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Pertanyaan mengapa kesehatan tidak termasuk ke dalam hal yang bisa kita kendalikan. Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat. Ia selalu mengkonsumsi makanan sehat. Tidak merokok apalagi mabuk-mabukan. Rajin berolahraga dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun, suatu hari dokter mendiagnosis bahwa ia menderita kanker. Yang menurut pengetahuan medis, ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Atau orang yang sama melakukan traveling ke belahan dunia lain, kemudian terinfeksi virus setempat. Sesungguhnya, sama dengan halnya kekayaan, kesehatan juga sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal yang di luar kendali kita, seperti kekayaan, popularitas, dan kesehatan, bahkan sesudah kita memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal tersebut. Karena semua hal ini berada di luar kendali kita, kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta benda dalam sekejap. Maka tidak masuk akal jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. Filsuf Stoa menggunakan pendekatan yang sangat logis. Kenapa kamu bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang menginginkan atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak akan pernah benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing, terseret oleh hal-hal tersebut. Ujar Epictetus dalam Discourses. Sangat menarik di sini, di mana Epictetus menggunakan kata menginginkan dan menghindari secara bersamaan. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemiskinan, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Sebaliknya, kita juga bisa terobsesi menginginkan kekayaan, ketenaran, dan kesehatan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar bebas atau merdeka. Ketika semua keputusan hidup kita didorong oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak oleh hal-hal tersebut. Keberanian dan menahan diri adalah 2 dari 4 keutamaan dalam stoicisme yang cocok untuk menghadapi hal-hal di luar kendali kita. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan hal-hal di luar kendali kita seperti harta benda,
reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, ataupun kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, dan kesehatan kita diambil dari diri kita bisa tetap bahagia. Mengapa tidak? Karena banyak hal yang akan kita bahas dalam dikotomi kendali. Saya akan membagi ke dalam beberapa video. Pada video selanjutnya, kita akan membahas apakah stoicisme berarti pasrah pada keadaan. Dan kita akan membahas dikotomi kendali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Tetap sama seperti biasanya, saya akan selalu mengingatkan kepada kamu untuk selalu belajar dalam hidup dan hidup untuk belajar. Learn to live and live to learn. Thank you.